Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 dengan materi simpulan isi pidato. Tentunya kalian sudah dapat mengidentifikasi informasi penting dalam pidato persuasif, yaitu pelajaran yang sudah berlalu. Dari informasi penting tersebut, kalian dapat menyampaikan isi pidato persuasif. Menyimpulkan isi pidato persuasif berarti mencari intisari pembicaraan dalam pidato persuasif. Kemudian, apa yang dinamakan simpulan isi pidato? Pengertian simpulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpulan berarti hasil dari proses menyimpulkan. Simpulan juga berarti kesudahan pendapat, atau dapat dikatakan pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Simpulan pidato persuasif merupakan intisari dari pidato persuasif yang didengarkan ataupun dibaca. Simpulan pidato persuasif didapat dengan mencermati isi pidato. Isi pidato yang berisi berbagai macam argumen diambil intisarinya. Kemudian intisari dari isi pidato persuasif tersebut dirangkai dalam sebuah simpulan. Simpulan tersebut tentunya tidak boleh berbeda dengan isi pidato persuasif. Itu yang saya jelaskan mengenai simpulan pidato persuasif. Dilanjutkan. Nomor 2, pokok-pokok isi pidato persuasif. Pidato persuasif berisi informasi yang disusun untuk memperkuat argumen penulis. Dalam informasi tersebut terdapat pokok-pokok isi yang menjadi landasan dalam penyusunan pidato. Pokok-pokok isi dapat juga diambil dari ide pokok setiap paragraf penyusunan pidato persuasif. Yang sebagai langkah-langkah menemukan pokok-pokok isi pidato persuasif. Tentu saja kalian tahu bagaimana sih langkah-langkahnya untuk menemukan isi pidato persuasif itu. Langkah yang pertama, tentu saja harus membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan saksama. Yang nomor 2, menganalisis pokok-pokok atau inti dari setiap paragraf penyusun pidato persuasif. Yang ketiga, menyimpulkan pokok-pokok isi pidato persuasif dengan tepat. Itu langkah-langkah menemukan pokok-pokok isi pidato persuasif, itu ada 3 langkah. Kemudian untuk mencari langkah-langkah juga, yaitu langkah-langkah
menyimpulkan pidato persuasif. Nah, berbedanya kalau yang di atas tadi langkah-langkah menemukan isi pidato persuasif, yang di bawahnya atau yang ketiga ini langkah-langkah menyimpulkan pidato persuasif. Nah, langkah yang pertama itu memusatkan perhatian, konsentrasi penuh dalam membaca itu. Yang nomor 2, menyiapkan alat tulis, buku, pensil, dan bolpen, semua disiapkan. Mendengarkan membaca pidato persuasif. Jadi mendengarkan dengan saksama, didengarkan betul-betul. Setelah itu, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan pidato persuasif. Sedang yang kelima, langkah berikutnya, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Kemudian menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Nah, begitu bisa dipahami. Tentu saja dapat dipahami. Jadi bahasanya, syarat menyimpulkan isi pidato persuasif itu apa? Cuma ada syaratnya. Nah, cara menyimpulkan isi pidato tidak boleh sembarangan, asal disimpulkan aja. Ada beberapa hal yaitu perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Syaratnya, yang pertama, simpulan harus memuat pokok isi pidato. Simpulan harus memuat pokok isi pidato. Yang nomor 2, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Tidak belok arah. Tetap fokus kepada isi pidato yang tertera. Nomor 3, simpulan bukan merupakan komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Nah, begitu. Bisa dipahami. Tentu saja lebih jelasnya kalian bisa membaca contoh pidato yang tertera di buku paket atau di mana, atau di buku PR. Maka dengarkan pidato berikut ini dan kerjakan tugas-tugas berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam acara dialog remaja ini. Teman-teman, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih. Karena hanya dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul dalam dialog ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang sangat saya banggakan, masa remaja adalah masa yang sangat rawan. Remaja memiliki pemikiran yang masih labil. Tentu saja kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan. Apalagi jika remaja tersebut hidup di kota besar. Banyak hal yang dapat memengaruhinya. Masa remaja adalah masa transisi. Artinya, remaja mengalami perpindahan dari masa anak-anak menjadi dewasa. Pada masa ini, jiwa remaja masih labil. Sifat tersebut akan sangat berbahaya
jika tidak diawasi dan diarahkan. Bisa-bisa remaja akan terperosok ke dalam berbagai macam tindakan negatif. Banyak fenomena remaja yang terjadi saat ini. Namun, fenomena yang paling sering dijumpai adalah tawuran antar remaja. Tentu saja kita tidak boleh serta-merta menyalahkan mereka. Banyak faktor yang menyebabkan maraknya tawuran antar remaja. Secara umum, ada 2 faktor utama penyebab tawuran antar remaja. Faktor tersebut berasal dari diri remaja sendiri dan dari lingkungan pergaulan. Masa remaja merupakan masa yang membutuhkan pengakuan dari lingkungannya. Jiwa remaja yang masih labil mendorong mereka melakukan tindakan apapun agar diterima dan diakui oleh lingkungannya. Rasa ingin diterima itulah yang menyebabkan mereka melakukan tindakan negatif. Salah satunya adalah tawuran. Tawuran antar remaja tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup mereka. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang bertanggung jawab dalam perkembangan mental remaja. Remaja yang mengalami masalah di keluarganya akan mencoba menemukan lingkungan baru. Sebenarnya mereka hanya ingin diperhatikan. Akhirnya mereka berkumpul dengan anak-anak yang mempunyai latar belakang sama. Kalau tidak diarahkan, kelompok tersebut akan menunjukkan eksistensinya dengan cara apapun. Pada akhirnya, mereka akan terjerumus dalam aksi tawuran antar remaja. Saat sudah terjerumus pada tawuran, para remaja akan merasa hebat dan diakui. Padahal di balik itu semua, banyak dampak negatif yang akan mereka dapatkan. Mulai dari luka kecil, emosi yang meledak-ledak, bahkan sampai kematian. Dampak negatif tersebut tidak hanya dirasakan oleh para remaja, tetapi juga orang tua. Orang tua akan merasa putus asa, lalu menyalahkan diri mereka sendiri. Kalau sudah seperti itu, apakah kita tidak kasihan kepada mereka? Remaja yang sudah terjerumus tawuran merasa diri mereka hebat. Mereka merasa diakui oleh lingkungannya. Mereka sudah tidak mempedulikan lagi dampak negatif yang didapatkan. Padahal tawuran dapat membuat mereka terluka. Bahkan pada beberapa kasus, tawuran antar remaja berakhir dengan korban jiwa. Dampak buruk tawuran antar remaja juga dirasakan orang tua. Para orang tua akan menyalahkan diri mereka sendiri. Kalau sudah seperti itu, sudah sepatutnya kita kasihan kepada mereka. Orang yang sudah melahirkan dan membesarkan kita ikut bersedih dan merasa tidak berguna. Apa itu yang kita cari? Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya ingin mengimbau dan mengajak teman-teman yang hadir di sini untuk tidak terlibat aksi tawuran antar pelajar. Tawuran itu tidak ada gunanya. Tawuran itu membawa kerugian bagi kita. Lebih baik kita manfaatkan waktu kita untuk melakukan tindakan yang lebih positif. Lebih baik kita belajar, bermain, dan mengembangkan bakat kita. Teman-teman yang saya hormati, saya kira hanya ini sambutan yang dapat saya sampaikan. Banyak perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf. Atas perhatian teman-teman, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pembelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar dan jangan lupa mengerjakan tugas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.